رسولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihin nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita menginjak materi miqat yang dinanti-nanti, maka izinkanlah saya untuk membacakan CV pembicara terlebih dahulu. Suaranya. Jumlah suara. Tetap ini dulu. Terus. Suaranya muncul. Saya bacakan terlebih dahulu CV pembicara. Nama lengkap beliau adalah Dr. Sarmini MA. Alamat saat ini beliau berdomisili Markas Quran Utrujah yang berada di Cibeteng Muara, Bogor. Dan alamat email beliau adalah husnasudan@gmail.com. Saat ini beliau sedang beraktivitas sebagai pengasuh Markas Quran Utrujah Jakarta, pengasuh Rumah Quran Marjan Libya Jakarta, dan juga pengasuh kitab parenting dan bahasa Arab online. Beliau juga konsultan kurikulum bahasa Arab dan Al-Quran, pemilik buku bestseller dan ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak dan seluruhnya hafidz Quran. Beliau pernah belajar di strata 1 atau menyelesaikan pendidikan strata 1-nya di kuliah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, kemudian melanjutkan strata 2-nya di Khartoum International Institute of Arabic Language Sudan, jurusan pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab, kemudian melanjutkan doktoralnya di International University of Africa Sudan, jurusan kurikulum dan metode pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Beliau pernah berkarya yang pertama sebagai dosen bahasa Arab di International University of Sudan, dosen bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang, dosen bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, dosen pascasarjana Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta, dosen Lipia Jakarta, dan konsultan kurikulum bahasa Arab dan Al-Quran. Pengalaman rancang bangun kurikulum yang pertama adalah tahfiz reguler Utrujah, tahfiz balita Utrujah, bahasa Arab Utrujah, bahasa Arab Sekolah Tinggi Aisyah bintu Abu Bakar Bogor, program Akademi Muhafiz Utrujah, tahfiz YPI Permata Mojokerto, tahfiz Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Blitar, tahfiz Yayasan Pendidikan Islam Madani Sidoarjo, dan juga kurikulum untuk putra-putri beliau. Adapun moto hidup Ustadzah adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Berbagi itu membahagiakan. Adapun prestasi titipan Allah, beliau adalah lulusan terbaik se-Asia Tenggara di Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan. Baik, kita langsung saja untuk acara yang selanjutnya.
adalah materi mikot yang akan langsung dibawakan oleh perancang kurikulumnya, yaitu Ustadzah atau Dr. Rosarmini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suara saya terdengar dengan jelas. Jelas, Jelas, Ustazah. Ustazah. Alhamdulillah jelas. Jelas. Mantap, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'ani wa khassatih. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari yang penuh berkah, penuh bahagia insyaallah, di sekian waktu 2 bulan sekian menjelang Ramadan, Allah pertemukan kita dalam suasana yang penuh kebahagiaan, keberkahan di sore hari ini. Semoga ini merupakan awal daripada kebaikan-kebaikan yang sudah kita niatkan, kita desainkan juga, kita rancangan juga untuk bagaimana nanti Allah menyampaikan kita pada bulan Sya'ban, selanjutnya juga pada bulan Ramadan dengan sebagai Ramadan kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya akan sharingkan, akan paparkan, akan perkenalkan dengan apa itu mikot, program baru Utrujah yang kita sama-sama lihat dengan bantuan slide di proyektor ya, akan lebih mudah dan fokus pembahasannya insya Allah. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Layarnya sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Mantap. Nanti jika ada kendala, baik karena freezing, mudah-mudahan tidak ya, atau suara, nanti bisa jadi ketik angka 1. Ya, berarti ada masalah di jaringan atau mungkin suara saya tidak jelas. Baik, mikot itu adalah definisi dari mikot ya. Ini kenapa numpuk begini jarinya? Numpuk sendiri. Mikot itu adalah program dengan singkatan. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada trouble lagi. Program mikot itu merupakan singkatan daripada Akademia atau Akademi Qodatil Utrujah. Apa yang dimaksud dengan Akademi Qodatil Utrujah dan kenapa kita singkat dengan mikot ya? Secara umum, alhamdulillah Allah memberikan keberhasilan dengan beberapa program yang sudah dilahirkan dan sudah berjalan dengan baik dan tentu tetap membutuhkan perbaikan dan peningkatan seperti program tahfidz reguler, program balita, program bahasa Arab, program calon guru tahfidz atau akademi muhafidz, kemudian juga program sanad ya, serta program wakaf kaderisasi. Nah, ini ada program baru namanya adalah program mikot melengkapi program yang sudah ada. Nah, mikot itu adalah Akademia Qodatil Utrujah. Dimaksudkan adalah sebuah program di mana akan mencetak pemimpin. Sekalipun namanya adalah Utrujah, bukan berarti yang kita inginkan adalah pemimpin Utrujah, pemimpinnya pesantren Utrujah, bukan. Tapi pemimpin yang punya karakter Utrujah, yang kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, bahwa orang mukmin yang belajar dan mengamalkan Al-Quran, atau di situ menghafal Al-Quran ya, kemudian mengamalkannya, itu bagaikan Utrujah. Rasanya manis, baunya harum. Nah, pemimpin seperti itulah yang akan kita cetak dengan program mikot ini. Nah, mikot itu sendiri kalau kita pernah haji atau umroh itu ada namanya mikot, point ya, starting point.
poin waktu atau poin tempat, ya, titik awal atau tempat awal, pijakan step awal untuk kemudian mendeklarasikan niat atau zam kita, apakah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan misalnya. Nah, ini mikot adalah kita ingin bahwa disinilah adalah titik tolak anak-anak untuk dicetak, didesainkan menjadi pemimpin masa depan, yaitu pemimpin yang utrujah. Nah, kenapa utrujah? Kenapa pemimpin mesti pemimpin utrujah di sini? Maka sesuai dengan namanya, program ini mempunyai syarat dan ketentuan bahwa yang bisa bergabung dengan program ini adalah mereka yang sudah selesai 30 juz. Tentu prioritas adalah alumni, dan jika masih ada kuota, kita juga bisa menerima santri-santri dari luar yang sudah memiliki 30 juz. Ya, karena memang sesuai dengan filosofi dan visi yang terkandung daripada Akademia Qodatul Utrujah. Memang dan ini adalah setingkat, ya, program ini setingkat, programnya itu setingkat SMP dan SMA. Itu mungkin bahasa yang lebih mudah untuk bisa dipahami. Jadi kalau di Indonesia sendiri, dan alhamdulillah sekarang ini kan ada kurikulum merdeka, ya, bagaimana anak-anak atau sekolah dibebaskan untuk merancang kurikulumnya. Nah, kalau mungkin salah satu kurikulum yang terkenal atau sistem pendidikan kepesantrenan yang terkenal adalah mungkin Gontor, ya, yang usianya juga sudah cukup tua. Selain juga sistem pesantren tradisional Salafi, ya. Kalau di pesantren tradisional Salafi, ya, tergantung apa yang kitab-kitab klasik apa, kitab kuning apa, dan mempunyai gaya pengajaran tersendiri, kemudian sistem pengelolaan pesantren tersendiri, kemudian ada juga yang hanya ngaji kitab saja, kitab kuning, ada yang ditambah dengan ada sekolahnya, sekolah di luar, ada juga sekolah yang di dalam, baik mungkin ada yang dari mulai SD, MI, atau SMP, Sanawiyah, MA, atau SMA, dan seterusnya. Ada juga pesantren yang SMP SMA-nya sesuai dengan persis kurikulum pemerintah, kemudian mereka mengadakan tambahan sebagai pendidikan kepesantrenan. Ada juga sistemnya Gontor yang dinamai atau programnya diberi nama KMI, ya, Kuliatul Muallimin, itu, ya, seperti Kuliatul Muallimin. Kemudian ada beberapa sekolah-sekolah atau pesantren yang mempunyai nama-nama tertentu untuk kegiatannya, atau ada yang secara umum, ya, ini Sanawiyah, ini aliyahnya gitu. Nah, di Utrujah ini kita namanya ini mikot, ya. Mikot itu program belajar 6 tahun. Jadi SMP dan SMA dijadikan satu, begitu. Dengan syarat mereka sudah punya 30 juz, karena 30 juznya itu kita anggap sebagai program di susunan kurikulum secara komprehensif di Utrujah itu, ya. Jadi ini Sanawiyah, aliyah dijadikan satu, SMP SMA yang dijadikan satu, maka namanya programnya mikot, tidak dipecah-pecah, sehingga ijazahnya satu nanti di akhir pas kemudian kelas 6. Kemudian kurikulumnya seperti apa, ya? Ini sekali lagi kalau di sini ada pembahasan SMP, ada pembahasan SMU, ini hanya untuk memudahkan menyampaikan, ya. Jadi secara umum kelas 1-nya, ya, karena ini kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian kita menganut sistem SKS penuh, ya. Itu mungkin yang paling mudahnya lah, ya. Artinya apa? Program ini sangat welcome, sangat memberi ruang, begitu, ya. Sistem akselerasi, di mana ketika memang bisa melakukan syarat-syarat minimalis untuk bisa naik kelas atau belum menuntaskan, seperti itu. Jadi apakah mau pelan ataukah mau cepat? Nah, di akhir semua kurikulum yang sudah diambil itu ada pengabdian 1 tahun sebagai bagian daripada kemandirian, kepemimpinan, kemudian belajar untuk bagaimana mengamalkan ilmunya di akhir, ya. Nah,
secara umum bedanya SMP dengan SMU ya, kalau SMP karena ini usia anak-anak itu yang diterima adalah minimal 9 tahun ya. Minimal 9 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi kalau usia di atas 15 tahun kita tidak menerima ya, karena nanti akan banyak sekali di tengah jalan itu kendala-kendala, misalnya oh kok saya umurnya sudah gini, sudah pengen kuliah, kok nanti usia saya paling tua dan seterusnya ya. Kita menerima usia maksimal 15 tahun 15 tahun ya. Nah, di SMP ini adalah usia memasuki balik atau baru balik ya biasanya, maka pelajaran yang harus dipelajari kebanyakan adalah pelajaran untuk menuntaskan kewajiban dirinya terhadap agamanya atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya fardu ain. Kalau di kelas 1, di kelas 1-nya karena ini merupakan basic untuk bisa mempelajari ilmu yang selanjutnya, maka di kelas 1 itulah ada namanya ilmu alat, yaitu belajar tentang mengenai dasar-dasar bahasa Arab. Meskipun saya sampaikan ini ada dasar-dasar bahasa Arab, namun alhamdulillah kurikulum bahasa Arab sudah cukup teruji cobakan karena ini sudah 5 tahun ya program ini berjalan, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang bisa kita ukur bagaimana dari anak-anak yang belum bisa menulis 1 baris itu lulus bisa menulis minimal 5 halaman, dan alhamdulillah sudah angkatan kemarin pertama kita uji cobakan untuk mengikut TOEFL ya. Itu tes untuk kemampuan standar bahasa Arab anak-anak. Kalau di bahasa Inggris itu ada TOEFL, di bahasa Arab itu ada TOEFL namanya. Dan alhamdulillah anak-anak kita lulus semua. Sebagaimana ustadz dan ustadzahnya juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat kelulusan daripada TOEFL ya. Nah, nanti setelah lulus dari dari kelas 1, yang kalau kelas 1 ini sistemnya tidak SKS penuh karena ini kan ilmu alat ya, semuanya 1 tahun atau tepatnya lebih tepat lagi mungkin sekitar kemudian naik kelas 2, kelas 3. Nah, disinilah mulai bisa akselerasi ya. Akselerasi ada pelajaran-pelajaran ini sifatnya pelajaran agama, dari mulai ada tauhid, ada tafsir, kemudian ada pelajaran sifat kebahasa Araban, nahwu, sorof, kemudian ada khusus, ada yang bersifat keterampilan ICT atau komputer yang sudah kita mulai ajarkan dari mulai diajarkan dengan serius berkurikulum itu dari kelas 2. Kemudian ada pelajaran siroh, ada pelajaran akhlak, ada pelajaran dakwah, begitu, karena intinya bagaimana di usia SMP ini atau di usia kelas 1 sampai kelas 3 ini terbangun kepribadian muslim yang kokoh akidahnya dan terbiasa dengan sholat yang sudah dilandasi dengan fikih yang benar seperti itu. Nah, nanti di akhir kelas 3 SMP itu kita sudah mulai jadikan bahasa Inggrisnya aktif ya. Dan semua kurikulum yang kita desain itu kurikulumnya di dalam kelas dan di luar kelas itu sama-sama pentingnya. Kita jadikan bagaimana kurikulum itu membuat anak-anak ketagihan untuk belajar, ketagihan menjadi seorang thalibul ilm. Kemudian kurikulum yang orientasinya itu adalah wadhifi atau tauzifi. Kurikulum yang orientasinya itu mudah untuk dipraktekkan. Karena kami tidak ingin membuat sebuah dikotomi atau parsialisasi antara ilmu hanya sebagai sebuah kognisi, tidak. Karena kita ingin bahwa ilmu ini adalah ilmu yang akan membentuk dia menjadi qodatil utrujah. Jadi sebisa mungkin kita adaptasi bahwa ilmu-ilmu ini itu ada bidang-bidang bagaimana dipraktekannya. Ya. Tidak sekedar bahasanya, tapi juga bidang-bidang yang lain. Maka misalnya dalam pelajaran hadis itu kita judulnya pelajarannya akhlak, di mana di dalam pelajaran akhlak itu sudah kita bagi akhlak dengan dirinya sendiri, ya, kemudian akhlak kepada Rasul dan Allah, akhlak kepada lingkungannya, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada alam dan seterusnya. Di mana nanti itu akan ada praktek selain ada minimum menghafal. Ya.
seperti itu. Kalau jumlah total kelas 2 kelas 3 akhlak yang dipelajari dengan hadis. Jadi kita belajar hadis karena tujuannya akhlak, maka judul pelajarannya adalah akhlak. Itu ada 500 hadis dengan minimum menghafal itu 200. Asumsinya bahwa kelas 2 100, kelas 3 100, dan di kelas 1 dia sudah punya hadis Arba'in Nawawi ya 40. Ya. Nah, itu minimumnya, dan kita tentu mendorong anak-anak dan kita membolehkan sekali untuk kemudian misalnya menghafal sampai dengan 500. Nah, di program SMU ya, di program SMU ini secara umum kita bagi ada program keagamaan. Keagamaan nanti dia bisa memilih apakah dia mau tafsir, apa lebih cenderung ke ulumul Quran, apakah misalnya dia ingin mempelajari qiraat, sesuai nanti dengan bagaimana detail bakat minatnya. Ya, sekali lagi karena memang kita bukan ingin mendikotomi secara kognisi saja, tapi juga bagaimana minat bakat kita tumbuhkan ya, sekalipun mungkin di beberapa anak itu belum tahu minat bakatnya apa, tapi kita dengan pendekatan-pendekatan kita, dengan pendampingan kita, karena nanti fungsi guru yang ada di kami itu bukan sekedar guru yang mentransformasi ilmu, atau delivery ilmu, ya, bukan guru sebagai dropship atau dropshipper, tapi guru yang membimbing, mendampingi, ya, sehingga membuat harapan kita bahwa anak-anak jauh lebih melejit daripada guru-gurunya. Jadi bukan guru satu-satunya sumber untuk menerangkan atau menyampaikan ilmu. Ya. Jadi menjalankan fungsi juga mendampingi, mengarahkan, mendidik dan seterusnya. Nah, di SMU kembali kepada kurikulum SMU. Ya, di SMU ini ada keagamaan tadi, kemudian ada ilmi atau keilmuan yang mungkin lebih mudahnya itu jurusan IPA seperti itu ya. Tapi kita memang tidak menggunakan jurusan IPA karena di situ anak-anak bisa lebih eksplor ya, apa yang akan diminati, apakah dunia farmasi, apakah dunia psikologinya, apakah psikologi remaja, apakah psikologi anak. Ketika mereka memang anak-anak yang mempunyai minat-minat yang lebih punya kefokusan atau lebih punya kedetailan, kita akan bimbing mereka untuk mulai mendalami, mengenali dunia itu, baik dengan misalnya, ya, karena kurikulum kita tuh hybrid, tidak terbatas pada kognisi yang ada di dalam atau literasi keilmuan di atas kertas saja, tapi misalnya ketika ada seminar yang terkait dengan atau training atau terkait dengan peminat bakatnya, itu bisa kita sampaikan, atau kemudian ada pembelajaran online itu juga bisa kita gunakan, ya, seperti itu, sehingga kita ada jurusannya ilmi ya kalau sudah SMU. Kemudian ada jurusannya adabi atau ilmu sosial ya, di mana mereka bisa memilih apakah akan menjadi desain grafis, ataukah jadi video maker, ataukah jadi baker ya, atau hal-hal lain ya. Dia bisa mengeksplorasi dan menemukan apa yang paling nyaman untuk dirinya ya. Apa misalnya menjadi konten kreator atau apa yang memang dia suka ya. Kemudian ada program khusus yang program lain lagi, jadi 4 itu ada program kebahasaan. Program bahasa yang bahasa apa saja yang bahasa memang ingin digeluti ya, seperti itu. Sehingga kita berharap bahwa pembelajaran anak-anak ini akan efektif, benar-benar merasakan berdasarkan mungkin ada tipe yang explorer, tipe yang memang dia ingin mencicipi banyak hal, sehingga nanti ketika kuliah dia sudah tahu betul, oh rasanya ini seperti ini, keilmuan ini seperti ini, sehingga dia tidak bingung lagi harus menentukan apa. Ya, memang kita sangat menghargai keberagaman dan keunikan anak-anak. Akan tetapi keberagaman dan keunikan yang bertanggung jawab. Ini senantiasa kita dampingi ke anak-anak. Jadi bukan sekedar nyicip sana, nyicip sini, kemudian tidak mengenal apapun, gitu ya. Malah tidak tahu, tidak ada hasilnya. Kemudian berikutnya adalah itu secara
sekilas ya, bagaimana tentang ekskul ya. Ekskul itu juga merupakan bagian penting daripada kurikulum sendiri. Jadi dia bukanlah imbuhan ya. Tapi dia juga bagian penting karena kurikulumnya itu komprehensif ya. Yang dimaksud dengan kurikulum di Utrujaya itu dibangun bukan sekedar di dalam kelas. Yang di dalam kelas, yang di luar kelas, yang di asrama, yang diekskulkan itu semua adalah satu kesatuan kurikulum, ada evaluasinya, ada tujuan-tujuannya ya. Termasuk bagaimana kami mendesain model kamarnya, model asramanya ya. Ini ada tujuan-tujuannya, ada kurikulum, ada apa namanya yang ada filosofi di baliknya. Nah, kemudian ekskul ini tentu ada ekskul itu wajib, ada ekskul itu pilihan. Ekskul bersama, ekskul khusus laki-laki, dan ekskul khusus keputrian ya. Karena kita juga ingin mendekatkan anak-anak pada dunia nyata ya. Misalnya kalau laki-laki, contoh gitu ya, bagaimana dia juga bisa maku ya, misalnya bisa betulin keran, itu yang sederhananya ya kali ya. Bisa bagaimana kalau ada lampu mati. Nah, kalau putri juga minimal bisa masak nasi, kemudian bisa menyiapkan lauk, bisa beresin kamar atau rumah dan seterusnya. Kemudian ekskul yang bersifat bersama, yaitu olahraga. Ini wajib mengambil olahraga karena ini adalah salah satu untuk bagaimana menjaga amanah kesehatan tubuh, bagaimana merefreshing otak, ya, bagaimana menghilangkan malas, kemudian tumbuh kembang fisik karena memang masih usia-usianya. Kemudian di ekskul juga ada namanya anak-anak wajib mengambil ekskul yang tidak disukai. Ya, biasa ekskul kan minat bakat kesenangannya apa. Ya, ada satu ekskul, jadi nanti kita punya sistem untuk apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Apa namanya? Misalnya ada ekskul, kemudian mereka akan menunjukkan seberapa besar peminatannya, ketertarikannya, seperti itulah kurang lebih kira-kira. Dan mereka harus mengambil satu yang tidak diminati juga, yang kurang lebih itu bersamai minimal itu 1 tahun ya, karena ini ada tujuan bagaimana anak-anak beradaptasi, bagaimana anak-anak bisa melalui pada hal yang tidak disukai pun, dan sehingga akhirnya dia bisa memahami, dia bisa mendapatkan nilai-nilai, dia bisa mengerti ya, karena dalam kehidupan nyata nanti tidak semuanya dia menghadapi atau hidup dalam kondisi sesuatu yang dia inginkan atau sesuatu yang menjadi pilihannya atau sesuatu yang dia senangi saja. Bisa jadi suatu saat ada momen-momen dalam kehidupannya itu seperti tersesat di jalan yang benar, atau dia harus berdamai dengan pilihan orang tuanya, atau ternyata dia mendapatkan kesempatan hanya itu saja misalnya. Ya, dan itu perlu dilatih, apalagi saya melihat karakter dan sifat anak-anak milenial ya, yang serba ingin mudah, yang serba ingin santai, tapi bisa sukses, bisa tercapai apa yang diinginkan gitu ya. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan berikutnya adalah bagaimana dengan ujian negara ya. Kita tetap mengikuti ujian negara walaupun sekalipun secara jangka panjang kita ingin bahwa pada akhirnya nanti kurikulum Utrujaya ini juga diakui oleh negara, sehingga kita tidak perlu lagi untuk ikut ujian negara, karena Utrujaya ini kita desain untuk menjadi UIAC, ya, Utrujaya International Islamic College, ya, di mana sehingga kalau bahwa hasil daripada alumni-alumninya itu bisa bersaing secara internasional, sehingga kita tidak harus mengikuti, mengikuti ujian negara. Namun saat ini kita masih mengikuti ujian negara. Kecuali santri-santri kita yang meneruskan seperti ke Al-Azhar, SMP dan SMA Al-Azhar, memang itu tidak membutuhkan ujian negara, tidak membutuhkan ijazah SD. Hanya saat ini itu ada beberapa kendala pendaftaran. Jadi Masya Allah, kalau kita syukuri ya, apa yang sudah kita lakukan dengan kurikulum setahun di bahasa Arab itu ternyata memang bisa kita pertanggungjawabkan, karena anak-anak kita di SMP Azhar, di SMU Al-Azhar itu bisa akselerasi ya.
bisa melakukan akselerasi. Artinya berarti apa yang kita sudah siapkan itu cukup mampu bersaing ya di sana, seperti itu. Nah, hanya memang untuk 1 tahun ini karena ada kendala dari pemerintah Indonesia sendiri, sehingga ada kendala untuk bisa meneruskan di SMP dan SMA Al-Azhar. Caranya agak sedikit rumit begitu ya. Mudah-mudahan tapi sudah mulai ada perbaikan lagi. Sehingga ujian negara ketika nanti ikut mikot itu sudah wajib mengikuti sistem yang diadakan oleh Utrujah. Kalau di SD kan terserah orang tua mau ikut di mana, didaftarkan di mana. Tapi ketika dia sudah ikut mikot, maka ujian negaranya itu harus sesuai yang bekerja sama yang diadakan oleh Utrujah. Misalnya Utrujah punya 2 sistem, SMP atau Sanawi atau SMP atau paket, tinggal ikut paket atau yang non paket tapi yang bekerjasama dengan Utrujah. Karena ada anak-anak ini nanti adalah wajib mengabdi, seluruh ijazah tidak akan diberikan kecuali setelah lulus. Semuanya ijazahnya akan ditahan di Utrujah sampai dengan akhir kelas 6 sudah pengabdian, baru kemudian dibagikan bersama dengan ijazahnya Utrujah, seperti itu. Kemudian mengenai sanad Mesir, apakah di Utrujah itu bisa mengikuti sanad Mesir? Sanad Mesir bisa. Kemudian kalau memungkinkan di sanadnya selain Mesir juga boleh, gitu ya. Artinya kita tidak membatasi, namun tentu ada S dan K-nya, ya. Siapa yang bisa berangkat, seperti apa ketentuannya, kemudian bagaimana nanti balik kembali ke Utrujah, seperti itu. Kalau untuk saat ini, untuk sanad Mesir, ketika memang hanya untuk program sanad, ketika sudah dapat sanad, ya, dan itu kita rancang untuk 1 tahun atau 1 tahun lebih 2 bulan, seperti itu, kemudian balik ke Utrujah, maka dia akan langsung di kelas 3 SMP dengan mengikuti nanti matrikulasi pelajaran-pelajaran kelas 2 SMP-nya Utrujah yang belum diikuti. Adapun jika ada anak-anak yang memang berpotensi dan bisa mengikuti, saya mau ngambil sanad qiraat asyarah sekalian, sehingga tentu membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Maka itu bisa dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, ya. Balik dulu ke Indonesia, kemudian mengambil kurikulumnya, artinya dia kalau seperti UT begitu ya, karena itu perlu ada datang dulu, kemudian dia bertemu dengan bagian kurikulum atau bagian kesiswaan, apa saja kurikulum yang harus dia bawa kalau dia memang memutuskan untuk mengambil qiraat, misalnya qiraat asyarah di luar Indonesia, apa saja dan bagaimana ketentuannya nanti agar bisa tetap tercatat sebagai santrinya Utrujah, ya, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan hanya di Mesir, terutama saya kebayangnya kalau santri laki-laki ya, sekarang ini untuk mendapatkan visa umroh itu kan gampang sekali. Setidaknya 1 kali visa umroh itu bisa 3 bulan. Ketika hafalannya bagus, tidak menutup kemungkinan misalnya mencari sanad misalnya di Haramain, seperti itu ya. Nah, jadi di Utrujah sendiri nanti selain ada biaya, memang biaya-biaya itu adalah berupa bulanan. Jika ada anak-anak atau jika orang tua menghendaki, karena kan hibrid ya, menghendaki pendidikan lebih, kurikulumnya lebih, ya custom, itu sangat bisa sekali. Karena tadi ya, ketika memang kita bisa ada online yang bisa diikuti, ada daurah yang bisa diikuti. Nah, itu tentu tidak menjadi dibebankan Utrujah, karena custom dibebankan kepada santri itu sendiri. Ya, termasuk nanti ada magang juga, misalnya dia berminat untuk kedokteran umum, gitu ya, dengan rumah sakit atau klinik yang kita kerjasama, dia bisa kita kirim untuk magang pertama 1 bulan, kemudian dievaluasi di form-formnya seperti apa, buku apa yang perlu dipelajari lagi, kemudian mungkin bisa ada kita kirim yang kedua kali dan seterusnya, seperti itu. Ya. Ini secara umum gambaran untuk kurikulum mikot seperti itu. Nah, ini kita mencoba icip-icip. Kan mungkin penasaran kalau walaupun sudah saya terangkan tentang mikot, mungkin wujudnya kan belum ada. Tapi insya Allah
semua kurikulum yang ada di Utrujah, ya kan kami mulai dari yang tidak ada, karena memang kami tidak bisa untuk kopas, kami mau kopas kemana begitu ya. Tapi kalau kami studi banding, kami juga mencoba studi banding di beberapa kurikulum, hasilnya seperti apa, kemudian kita mengikuti yang seperti apa. Termasuk salah satu di antara program saya, kenapa ada kalau sebelum pandemi anak-anak yang di bahasa Arab itu kan memang kita study tour-nya mengambilnya ke luar negeri ya. Nah, nanti salah satu ekskulnya kita bisa agendakan bahwa anak-anak selama 6 tahun itu kita bisa punya program untuk misalnya umroh ya, umroh backpacker, umroh pelajar plus di mana seperti itu, kemudian kita rancang kegiatannya dan seterusnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, salah satunya bahwa kemudian Utrujah aktif untuk mengikuti seminar kebahasa Araban internasional, ya. Karena kalau nasional sendiri itu sangat masih terbatas pembaruan pengembangan kurikulumnya. Jadi kalau ikut di luar negeri itu, selain kita juga ingin memperkenalkan kurikulum Utrujah agar dikritisi, akan mendapatkan tanggapan-tanggapan apakah memang ini sudah bagus, terus kemudian kita melihat juga kurikulum yang lain apa saja yang perlu diperbaiki dan seterusnya ya. Memang salah satu event untuk memperkenalkan dan untuk melihat mengajak sejauh mana kurikulum kita itu ya memang di event-event internasional seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita sebelum pandemi ikut di Dubai, dan setelah pandemi kemarin kita bisa ikut di yang Mekah ya. Sebenarnya kita mendapatkan undangan lagi, tapi karena saya juga baru pulang, kita masih bebenah untuk di dalam lagi, mempersiapkan info dan seterusnya. Kita dapat undangan lagi untuk di Dubai sebenarnya, tapi kita masih belum memutuskan apakah kita akan ikut atau tidak dan seterusnya. Nah, memang di event-event internasional itu kita ketemu misalnya selain dengan universitas yang di Arab, kita juga yang dari Afrika, kemudian kemarin kita juga ketemu yang dari Edinburgh ya, Edinburgh itu salah di Skotlandia. Ternyata di universitas di Skotlandia itu juga ada jurusan bahasa Arabnya, kemudian ada programnya. Artinya jurusan apapun boleh ikut program di program bahasa Arab itu. Dan itu juga ada yang programnya mereka dikirim. Misalnya pengen mendalami lebih lanjut, mereka bisa dikirim ke Mesir, ke Yordan, ke Sudan, seperti itu ya. Saya bertemu langsung dengan bagian ketua programnya di situ. Ternyata terus kemudian saya bertanya-tanya, ada nggak mahasiswa Indonesia yang masuk program ini? Gitu. Karena program ini kan memang disediakan untuk siapa saja yang ingin mengenal bahasa Arab. Salah satu program kampus ya. Selain memang punya jurusan bahasa Arab, gitu. Programnya 1 tahun. Dia bilang, enggak ada, saya belum pernah punya mahasiswa Indonesia, tapi kalau mahasiswa dari Malaysia banyak. Saya sampai agak prihatin gitu ya, ternyata di Edinburgh tuh ada gitu, tapi mungkin entah mahasiswa Indonesia kan rata-rata kalau dikirim ke UK mungkin kan ilmunya yang kayak software, IT, biologi, akuntansi yang seperti itu. Jadi mungkin walau seperti apa latar belakang dan bagaimana tentang pengetahuan keagamaannya, sehingga tidak mengetahui ada program bahasa Arab dan atau mengetahui tapi tidak tertarik gitu ya. Nah itu pas saya tanya, ada nggak mahasiswa Indonesia gitu ya? Sejauh ini saya belum punya pengalaman mahasiswa Indonesia, tapi kalau mahasiswa Malaysia banyak. Ini saya mencoba salah satu memperlihatkan ya seperti apa sih program kelas 1-nya atau program bahasa Arab ya. Nah, yang sudah ada di Utrujah. Hasil-hasilnya seperti apa? Coba saya klik, nanti kalau tidak ada suaranya berarti saya akan coba share dari device lain. Kedengeran nggak di situ? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak, Ustaz? Enggak kedengaran, Ustaz. Kedengeran. Tuh, tidak ada suaranya. Iya, sebentar. Tidak ada suaranya. Itu di apa namanya? Tadi di file tadi di slide ke coba lihat. Nah, itu. Memang di dalam slide. Iya, itu pas yang tadi dibuka itu.
Ada Ustaz. Hah? Oh iya, coba. Enggak ada video. Oh, belum masuk tadi saya. Iya ya, enggak masuk di sini. Tadi yang nanti buka PPT bukan ini tak? Itu dari Zoom. Oh, iya ya. Tadi Atau video ininya? Enggak tahu, tadi saya nyari-nyari itu saya lupa di mana. Atau untuk kita aja, mau coba dari sini. Tesnya, tes. Sambil mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan ayah bunda yang nanti ingin bertanya, sambil kita tunggu dari tim teknis untuk menyiapkan tadi video yang belum bisa di-share, saya bisa lanjutkan ke yang sebelumnya, yang setelahnya ya. Udah belum bisa?
Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu bisa akselerasi, ya. Maka karena anak-anak bisa akselerasi, ujiannya itu seperti di program bahasa Arab, ya, seperti di program tahfiz. Kapan anak siap, soal ujian udah siap, gitu ya. Jadi anak itu bisa ujian, ibaratnya hari ini pengen ujian, ya dia bisa ujian, tidak nunggu untuk ada ujian, ya. Seperti anak-anak yang ujian tahfidz. Bisa ada pagi ujian, bisa ada sore ujian, tinggal bagaimana kesepakatan waktu antara pengawas gitu ya. Kalau ujian lisan berarti dengan penguji dengan anaknya. Jadi tidak nunggu tengah semester, akhir bulan atau akhir semester, sehingga anak-anak bisa, dan anak-anak kita ajarkan untuk bagaimana mengefektifkan waktu. Ya. Jadi berharap pada nanti itu anak-anak yang nggak betah ya dia bagaimana cepet-cepetan bisa lulus. Sudah bisa di-share, Ustaz? Udah ya. Ini salah satu karya anak santri bahasa Arab. Angkatan tahun kemarin. Belum ada. Ini kenapa tidak terdengar? Mungkin soalnya di-share saja. Iya, iya. Tapi ini belum bisa, biasanya bisa. Ini aja kalau nggak usah dibuka dari situ, sound yang dibuka yang sana, speaker. Gitu aja. Ini kemarin juga waktu di sempat juga nggak kedengaran waktu di Mekah.
Belum bisa ya? Oh, iya. Sekarang bisa dulu. Oh, udah bisa. Ini suara saya masuk. Sudah. Mengerti. Saya lanjutkan share screen saya dulu ya. Nanti sambil diutak-utak mudah-mudahan bisa. Ini punya saya di mana, Ustaz? Nah, itu bisa masuk. Suaranya bisa masuk nggak? Saya share screen. Digedein kalau dari situ.
Nah, itu salah satu ya, salah satu intas atau hasil dari anak-anak belajar bahasa Arab, dan semuanya itu mereka yang mengerjakan, skenarionya dan seterusnya, kita hanya mengedit bahasanya, dan alhamdulillah sangat, walaupun masih ada perlu perbaikan ya, karena keterbatasan waktu dan seterusnya, dan itu salah satu proyek untuk subjek beberapa mata pelajaran yang mereka harus kerjakan sebagai salah satu kelulusan untuk, atau salah satu syarat untuk pindah dari level yang sekarang ke level selanjutnya. Dan yang saya paparkan atau yang kami tayangkan ini bukan berarti yang terbaik. Artinya memang karya-karya anak itu Masya Allah punya keunikan, punya sisi yang luar biasa ketika mereka diberikan keleluasaan. Ya, sekalipun seperti anak-anak umumnya, anak-anak milenial yang tadi saya sampaikan bahwa di kurikulum Utrujah nanti akan ada ICT, ya, walaupun di kelas 1 SMP itu belum kita berikan, bukan berarti anak-anak tidak apa ya, teknologi friendly. Ya, kita gunakan dengan ketentuan-ketentuan sebijak mungkin dan seaman mungkin. Dan hasilnya Masya Allah kita bisa lihat karya anak-anak luar biasa, walaupun kalau kita bilang mereka tidak belajar casting, tidak belajar bagaimana edit secara profesional, tapi hasilnya, bahasa-bahasanya, kalau dibanding dengan saya pribadi, dan bahkan diakui oleh para asatidz dan ustadzah juga di sini, bahasa Arab anak-anak ini dibanding kita yang dulu 6 tahun belajar di pesantren, itu jauh masih lebih bagus hasilnya anak-anak, dari perkembangan vocabularisnya maupun intonasinya, kemudian karya-karyanya. Dan mereka berkarya tidak, dalam tanda petik itu, tidak pusing harus berkarya apa. Ya, mereka pusingnya itu adalah bagaimana untuk menghasilkan karya terbaik. Saya ingat kalau kita dulu punya tugas giliran bikin majalah dinding aja itu, yang ada pusing mau bikin apa, nulis apa, dan seterusnya. Tapi anak-anak ini dalam waktu 1 tahun itu sangat produktif. Ya, kita bisa lihat lagi yang ini ya, kalaupun tidak ada suaranya, nggak apa-apa, kita nikmati hasilnya ya. Kalau ini salah satu proyeknya pelajaran kod. Nah, ini bisa terlihat tadi ya, program proyek dari pelajaran atau mata pelajaran KHOT dari mulai kelas 1, level 1 sampai level 3. Jadi anak-anak juga kita lihat cara penulisannya secara kaidah benar atau tidak, tapi juga kita ajarkan bagaimana keindahannya. Makanya kita sampaikan, kita berusaha untuk bagaimana mendesain kurikulum itu secara komprehensif. Dan di masing-masing level itu punya proyek yang harus mereka lakukan. Kalau tadi bagaimana dengan biji-bijian, bagaimana dengan akrilik, bagaimana mereka juga mencoretkan kemampuan kaligrafinya di dinding ya, bikin mural-mural seperti itu. Dan ini prosesnya bukan anak-anak sekedar mencoret ya, tapi juga mengajukan, kemudian di ACC, termasuk pewarnaannya dan sebagainya, sehingga ketika ditampilkan di dinding, dicoret dinding itu memang layak untuk diabadikan ya, seperti itu. Sehingga anak-anak punya ruang untuk bagaimana membuat pelajaran-pelajaran itu punya khas di dalam ingatannya, punya ketertarikan tersendiri masing-masing bidang studi itu. Ya. Sehingga kita, apa yang kita tanamkan bahwa belajar dengan menggunakan bahasa Arab itu adalah mudah dan seru, ya, seperti itu. Kemudian ini salah satu program yang lain, pelajaran yang lain lagi, ada pelajaran hadis, ada pelajaran imla, bagaimana mereka bikin tulisan sehari-hari atau diary hariannya, kemudian ada majalah dinding, ada juga cerita seperti
kartun ya, seperti cerita kartun seperti itu. Tergantung mustawanya. Jika 1 tahun bisa seproduktif ini, saya sangat optimis anak-anak ini ketika dibina dengan kurikulum yang lebih padat, ya, mereka akan menghasilkan karya-karya yang lebih. Karena memang di kelas 1 saja anak-anak ini per level sudah mempunyai, selain proyek-proyek seperti ini, mereka juga punya tugas literasi. Bagaimana mereka membaca di level 1. Level 1 berapa? Sudah 500 ya? 500, level 2 800, level 3 1000. Maka nanti ketika SMP dan SMA, selain mereka juga punya tugas untuk buku-buku mukorornya, buku-buku pelajarannya, di luar itu mereka juga punya tugas literasi, ya, baik itu membaca, bagaimana nanti mereka juga mengadakan review-review untuk menunjukkan bahwa mereka memang membaca, begitu ya. Tentu berbeda buku-bukunya dari yang mereka ketika kelas 1. Ya. Jadi kita memang mempunyai konsentrasi di bidang literasi, juga termasuk mereka nanti harus punya karya juga, ya. Nah, kalau ini salah satu di kelas 1 yang kita gunakan untuk kurikulum di luar kelas, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kurikulum Utruja tidak hanya bersifat di dalam kelas, ya. Ada di dalam kelas, ada di luar kelas, ada di ekskul, ada di balik asrama, di balik murojaah, tasmik, dan selanjutnya. Coba kita lihat ini ya. Kok dia diem? Nah, itu tadi beberapa ya yang kita bisa share dari kelas 1 SMP-nya. Anak-anak belajar dari berbagai macam properti, dari berbagai tool, dari berbagai sarana, bagaimana membuat pembelajaran efektif atau yang kita sebut dengan hybrid tadi ya. Ada pembelajaran online, sebagaimana anak-anak di tahfidz pun itu kalau ujian, karena sekarang jumlah penguji offline-nya itu terbatas, atau sebenarnya menurut saya tidak terbatas ya, karena tiap hari itu ada penguji, namun karena jumlah yang ujian, Masya Allah selalu ada aja yang ujian, jumlahnya banyak, kadang jusnya juga banyak, maka kita juga menggunakan penguji-penguji kita yang ada di Sudan, yang ada di Mesir, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, yang ada juga di tempat lain seperti itu. Yang mereka sudah menjadi bagian dari Utruja, jadi tahu bagaimana dengan cara mengujinya. Nah, nanti anak-anak di program IKOT ini, karena ada program akselerasi, maka kapanpun anak siap ujian, ya kita juga harus siap dengan ujiannya itu. Nah, secara umum, acara anak-anak, jadwal harian anak-anak seperti ini ya, karena memang program IKOT ini adalah salah satu sumbangsih kita, salah satu persembahan kita untuk generasi-generasi Indonesia, anak-anak para penghafal Quran. Pengalaman dari para alumni-alumni kami yang kadang kami turut prihatin ya, ketika sudah punya 30 juz, akhirnya ingin melanjutkan sekolah di mana 30 juznya tetap terjaga, bahkan makin mungkin. Karena memang Al-Quran kan sifatnya ketika ditinggal, nggak usah lama-lama, sebulan 2 bulan, sepekan aja biasanya sudah mulai kendor ya, apalagi kalau baru mungkin, ya, baru selesai. Nah, awalnya kami berpikir ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua, karena kami sudah membuatkan sistem gimana anak dibiasakan murojaah, gimana Qurannya sudah tervalidasi kemungkinannya, namun ternyata itu masih belum cukup. Nah, ketika melanjutkan di beberapa lembaga yang lain, ada yang memang mereka tidak punya program Quran. Ada yang punya program Quran tapi tidak intensif. Ada yang punya program Qurannya tapi belum kokoh sistem murojaahnya dan seterusnya. Sehingga ada yang dosen SMP hanya termurojaah 10. Ada yang SMP sampai SMA hanya termurojaah 15 juz. Sementara itu dalam waktu program 6 tahun. Ini yang menjadi keprihatinan sekaligus memanggil tanggung jawab kami
Sehingga kami mencoba membuat merancang kurikulum atau program yang baru ini yang kita namai Mikot, yang insya Allah hasilnya tidak kalah dengan lembaga-lembaga yang berpengalaman, dan bahkan kami berharap kita mempunyai kelebihan-kelebihan dan keunikan-keunikan yang nanti akan kita sampaikan di quality assurance atau apa yang sudah kita azamkan di alumni-alumni kita. Nah, untuk jadwal hariannya seperti biasa ada tahajud, di situ ada murojaah pagi, karena kita ingin anak-anak itu minimal sudah santai murojaah 3 juz. Walaupun di dalam benak kami itu sebenarnya 5 juz, karena kalau kita lihat anak-anak yang sudah dari sanad Mesir 1 tahun, mereka sudah sangat ringan untuk murojaah setiap hari itu 5 juz, ya. Sehingga 1 pekan itu selesai 1 putaran, 1 pekan 1 putaran. Kemudian biasa ada persiapan masuk kelas. Mikot ini pembelajarannya pagi. Kalau kelas 1 pembelajarannya sore. Kalau sudah kelas 2 pembelajarannya pagi. Kenapa? Karena kita ingin bahwa karena gedung, tanah, ya, beberapa fasilitas ini adalah amanah donatur. Kita ingin bahwa Utrujah ini kita upayakan semaksimal mungkin tidak ada waktu yang tidak hidup dengan maksimal. Ya. Maka ketika mulai kelas 2 Mikot, itu aktif pembelajaran pagi hari sampai siang. Kalau program tahfidz sampai dengan kelas 1 Mikot, itu kan ada pembelajaran pagi sama pembelajaran sore. Dan sorenya itu aktif dari habis zuhur. Kalau di program Mikot mulai kelas 2 ini, aktif sampai dengan zuhur, kemudian ada sholat, makan, piket, ada tidur siang, ya, atau ada istirahat siang. Kemudian sholat mandi, baru sore mereka ada tasmi kembali, sehingga tidak hanya murojaah yang walaupun sudah kita desainkan, mungkin kita ingin memastikan lagi bahwa hafalannya itu ada, maka tetap ada tasmi, ya. Seperti sebagaimana di program bahasa Arab itu sudah ada tasmi, ada anak-anak yang dalam 1 tahun mungkin hanya bisa sekali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, salah satu quality assurance yang kami niatkan itu adalah selama bersama kami memang programnya anak-anak Qur'annya mungkin. Karena memang beda anak itu kan masih perlu waktu yang ada yang setahun ditambah setahun menjadi sudah sangat ringan, ada yang perlu 2 tahun dan seterusnya. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak yang sudah lancar itu kemudian nanti bisa menjadi asisten guru, atau bahkan jika memang memenuhi syarat dan ketentuan bisa menjadi guru seperti itu, ya. Kemudian ada sholat, makan, dan piket. Ini kenapa piket ada beberapa kali? Karena di masing-masing sesi itu ada yang perlu dipiketin. Kalau pagi kan perlu nyapu, perlu kemudian juga ngepel, ada kemudian piket mingguan, maka kalimat piket-piket ini masih ada dari pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Kemudian ada belajar malam. Ini secara umum, ya. Nanti prakteknya bisa jadi ada perubahan-perubahan sedikit. Kemudian tidur, ya, seperti itu. Di hari libur itu akan ada ekskul seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, karena memang kami sangat konsen, ya, terutama untuk bagaimana perkembangan fisik. Kami tidak hanya sekedar memperhatikan akal, memperhatikan ruh, tapi kami juga memperhatikan fisik. Sebagai informasi saja bahwa seluruh SDM kami punya kewajiban dalam sepekan itu minimal berjalan di 14.600 langkah. Yang insya Allah mulai bulan depan akan kita edit menjadi 15.199 langkah per pekan. Ya. Sehingga kita tidak ingin menjadi generasi-generasi yang mager, yang akhirnya nanti menjadi malas beraktivitas, kemudian banyak iktikaf dengan gadgetnya dan seterusnya. Nah, ini quality assurance, ya, bahwa anak-anak itu akan mutkin Qur'annya dan atau bersanad, ya. Adapun sanad itu tidak wajib, tapi mutkin itu wajib, ya. Kenapa ada istilah bersanad, ada istilah mutkin? Bisa jadi anak-anak mutkin walaupun tidak punya sanad. Bisa jadi anak-anak punya sanad tapi belum tentu mutkin. Maka mutkin, kenapa saya katakan belum tentu mutkin? Karena setelah punya sanad bisa jadi aktivitas berikutnya, aktivitas Qur'annya menjadi kendor. Ya, karena sifatnya kalau punya sanad berarti punya sertifikat sanad. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah mutkin. Ya. Kemudian anak-anak mandiri, bagaimana terbiasa mengurusi dirinya sendiri. Sehingga kenapa ada program bagaimana piket tadi, bagaimana anak perempuannya juga siap
untuk bagaimana masak dan seterusnya, beberes, ya. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Arabnya juga aktif, 4 keterampilan itu, bahasa Inggrisnya juga aktif, menerbitkan buku sendiri. Nah, ini kita akan memulai dengan gradual ya. Anak-anak juga akan kita bimbing bagaimana menerbitkan buku, tidak dengan saja bahasa Indonesia, tapi mereka juga punya kemampuan menerbitkan buku dalam bahasa Arab, pada akhirnya juga punya menerbitkan buku dalam bahasa Inggris. Tapi nanti ada yang yang kita wajibkan. Jadi minimal banget itu ada di 100 halaman. Ya. Sehingga mereka akan tahu, oh menerbitkan buku itu ternyata prosesnya seperti ini. Kenapa kita tidak cukup dengan paper ilmiah, tapi bukunya juga ilmiah. Artinya ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, ada pembimbingnya dan seterusnya, tapi dicetak berupa buku. Sehingga anak-anak, oh perlu layout seperti ini, perlu memilih halaman seperti ini, apakah perlu tambahan ilustrasi, terus bagaimana proses dengan ISBN dan seterusnya. Ya. Sehingga anak-anak akan tahu ternyata simpel. Ya. Kemudian siap mengajar, karena akan ada program juga, anak-anak belajar mengajar. Kemudian menguasai Miss Office, sekalipun anak-anak sekarang mungkin mudah untuk menjadi editor video atau kemudian dia bikin desain flyer dan sebagainya, tapi menguasai Miss Office itu penting. Ya. Minimal ada Word, Excel, kemudian PowerPoint ya, karena itu menjadi salah satu alat bagaimana dia untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian ketika nanti melanjutkan untuk S1 atau S2, S3, mereka juga pasti memerlukan untuk keterampilan mengetik. Nah, yang berikutnya adalah anak siap dengan future plan. Kita ingin bahwa anak-anak ke depan itu benar-benar dia tahu apa yang dia akan sumbangkan untuk umat ini. Tidak hanya bagaimana kamu cita-citanya apa, mau apa, tapi anak-anak yang siap dengan plan yang dia tidak sekedar bercita-cita untuk dunianya dalam tanda petik, tapi dia juga untuk menyiapkan akhiratnya. Nah, ini berarti di Utrujah nanti itu akan ada daurah-daurah yang bertahap, ya, seperti itu. Kemudian ada literasi minimal 2000 halaman. Ya. 2000 halaman tentu ada ketentuannya. Kalau tadi di kelas 1 itu ada literasi satu level aja 500 di level awal, tentu 500 di level awal itu buku yang masih sekian baris, karena masih awal-awal bahasa Arab ya. Kemudian buku level 2 itu lebih padat lagi baris-barisnya, buku level 3 seperti itu. Nah, kalau literasi di dalam kelas 2 dan seterusnya ini sudah buku normal. Ya, nanti ada S dan K-nya. Tapi kita masih berbicara di 2000, sehingga gambaran saya kalau itu di 5 tahun berarti masing-masing 1 tahunnya 400 atau sekitar 2 buku. Ya, literasi yang direview. Karena nanti reviewnya tentu tidak boleh sama antara satu anak dengan yang lain. Bisa jadi dia membaca 3, 4, 5 buku, tapi ternyata bisa jadi 2-3-nya sama dengan anak-anak yang lain karena itu buku yang menarik begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang ya salah satu gambaran mungkin yang belum pernah melihat anak-anak ngapain saja. Kita juga ada kemah, ada ini mengajar ya. Bagaimana cara mengajar, karena nanti anak-anak akan dapat daurah kurikulum bagaimana metode Utrujah, bagaimana cara mengajar, minimal banget itu bisa belajar, bisa mengajar mengaji. Kenapa kita fokus di anak-anak bisa ngajar ngaji? Karena kita ingin anak-anak benar-benar filosofi tentang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu itu ada di dalam hati anak-anak, terbawa sampai mereka pergi kemanapun. Dan itu yang kami nasihatkan juga ketika ada alumni kami yang beberapa waktu yang lalu kita kirim ke Turki, itu juga punya pengabdian ya, wajib pengabdian 1 tahun. Jadi sekarang ini proses untuk S1 di Malaysia. Nanti setelah S1 di Malaysia, dia akan balik ke Utrujah untuk mengabdi 1 tahun. Jadi pengabdian itu satu hal yang biasa karena kita untuk mengajarkan ke anak-anak tidak egois ya, semuanya hanya plan dia. Ya, tapi tidak melihat siapa yang mengantarkan selama ini, usaha banyak ustadz, ustadzah yang sudah menjembatani bagaimana membukakan cakrawala berpikirnya, membiasakan ruhiyahnya dan seterusnya. Kadang kita ingin anak-anak kemudian
mau lulus cepat kemudian masalamah ya. Kayaknya itu hanya tempat resto, mereka bisa beli makanan kemudian dia pergi. Kami tidak ingin generasi-generasi yang kita didik itu seperti itu. Tapi mau berbagi kembali, peduli sebagai satu hal wafaan ya. Kalau jalan kesetiaan dengan lembaga atau dengan siapapun yang pernah jasa dalam hidupnya seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin kami wasiatkan juga alumni kami untuk dimanapun tempatnya, ketika di situ belum ada jamiah Quran, kamu bikin. Kalau sudah ada, kamu bergabung. Kalau ternyata kamu punya keterampilan lebih di antara yang ada, kamu harus berbagi dan siap untuk menyampaikan kamu punya ini, kamu siap berbagi dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi wasiat buat alumni kami ya. Nah, ini salah satu kegiatan mereka. Ada rilahnya ada S dan K-nya karena ada kurikulum di balik itu. Kemudian alhamdulillah bertambah tahun kesiapan anak-anak untuk tasmi, walaupun tasmi 30 juz itu bukan kewajiban ya, karena anak-anak sudah punya ujian dan seterusnya, tapi alhamdulillah anak-anak terdorong untuk tasmi 30 juz. Jadi tasmi 30 juz bukan momok ya, tapi keinginan anak-anak untuk bisa tasmi 30 juz. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada qiyamul 10 juz, itu adalah salah satu mengenang untuk menghapuskan trauma. Ada salah satu ustazah kami yang waktu itu jatuh sampai patah tangannya. Nah, dia ingin apa ya namanya? Mungkin kalau milenial anggapnya mengenang ya hari itu dengan dia menjadi imam qiyamul 10 juz. Unik-unik ya anak-anak caranya bagaimana dia membuat sesuatu yang berkesan dalam hidupnya. Nah, ini tentang biaya pendidikan. Ini biaya secara umum ya, biaya kalau bulanannya itu ada infak untuk bulanan 1.500.000, kemudian kegiatan belajar itu dibayarkan 1 tahun sekali, itu ada 12 juta. Seperti di bahasa Arab ya, di bahasa Arab. Karena itu kelas 1 kan 12 juta, dan diberi kesempatan untuk bisa mencicil atau bertahap 3 bulan pertama. Ada deposit uang kegiatan ekstrakurikuler 2 juta, karena kita belum tahu apakah ke depan akan butuh lebih atau kurang, atau seperti biasa yang memang dibutuhkan lebih nanti akan bertambah. Ada infak pembangunan, ada formulir. Apakah itu mahal, apakah itu murah? Itu bisa dibandingkan, bisa dilihatkan, tapi yang jelas kebutuhan kami untuk bisa menyelenggarakan pendidikan ini seperti ini, apalagi anak-anak itu customize sekali, kemudian kelas yang kecil, kalau kelas lain 25, kelas kami itu 15, ya, dengan program pendidikan yang sangat individual, ya, seperti itu. Nah, tadi sudah ada beberapa pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan yang lain, baik pertanyaan secara langsung ataupun yang ditulis, saya coba untuk ini ya. Saya mencoba menjawab satu persatu ya. Yang pertama, kalau anak atau sanat verikuler yang wisuda Maret ini usia SD, apakah masih ada program bahasa Arab setahun dan lanjut belajar sanat ke Mesir? Ya, sudah saya jelaskan program sanat ke Mesir. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada S dan K, artinya akan ada apakah diterima untuk sanat di Mesir atau tidak. Hal itu terkait bukan karena sekedar masalah kemampuan, tapi kondisi budaya yang sangat berbeda. Ya, jadi bisa atau tidak bisa. Setelah melanjutkan tuh bisa, tapi ini seluruhnya adalah rangkaian mikot, ya. Tidak ada lagi setelah dari Mesir kemudian jadi program bahasa Arab itu ada kelas 1-nya mikot, program sanatnya itu juga bagian dari mikot. Selesai dari sanat tadi sudah saya jelaskan, pulang menjadi kelas 3 SMP. Di luar itu kami tidak lagi membuka untuk sanat di Mesir ya. Berarti ikut sanat, ya berarti dia bagian daripada mikot, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena alhamdulillah mulai tahun ini sanat juga bisa di Udrujah. Kami alhamdulillah sudah punya SDM yang punya sanat Iqra ya, artinya bisa memberikan sanat ya.
Selain yang SDM yang offline, kami juga punya SDM yang online, yang siap untuk memberikan sanad juga. Barangkali ingin mengambil sanad tapi tidak ingin keluar negeri, itu juga bisa. Ya. Artinya untuk mencari sanad di luar negeri itu sangat memungkinkan, akan tapi dia menjadi bagian dari santri mikot, tidak sendiri-sendiri. Termasuk, jadi nanti ketika tidak ada lagi, ketika di Mesir, kemudian pergi lewat Utrujah sampai di sana pindah asrama, tidak ada. Karena kami sangat mengetahui lapangan bahayanya di Mesir. Ya. Sehingga memang kami tidak rekomendasikan batu loncatannya dari Utrujah, kemudian nanti sampai di sana pindah asrama. Ya. Selama ikut program sanad, berarti mulai tahun ini adalah bagian dari program mikot. Ya. Kemudian, apakah bisa langsung ikut mikot jika sudah tahfidz 30 juz tanpa ikut program bahasa Arab? Tidak bisa. Program mikot itu kelas satunya adalah bahasa Arab, ya. Oh, saya sudah bahasa Arab di luar, boleh. Nanti kita bisa lihat apakah dia bisa menulis 5 halaman dari judul yang kami berikan. Apakah dia bisa bercerita dan durasi sekian menit, gitu ya. Kemudian tahfidz 30 juznya juga akan kita lihat ya seperti apa. Seperti itu. Karena beberapa kali kami menerima sudah bisa bahasa Arab gitu ya, tapi ternyata sangat dasar sekali. Untuk menulis 1 halaman aja sangat kesulitan, apalagi untuk berbicara begitu ya. Untuk berbicara sampai dengan 10 menit biasanya sudah tidak ada bahan lagi. Nah, ini yang kami tidak inginkan karena mikot itu kelas satunya adalah ya program bahasa Arab itu sendiri. Tapi kalau memang bahasa Arabnya bisa, artinya bahasa Arabnya bagus, ya tidak menutup kemungkinan karena kan kita akselerasi ya. Kalau bahasa Arabnya sudah bagus sesuai dengan yang karena kelas 2 dan kelas 3 dia akan belajar dengan kitab-kitab. Kebayang kalau nanti tidak atau belum menguasai bahasa Arabnya belum lancar, pasti akan menjadi terkendala itu sendiri. Karena sistem ujiannya adalah ujian pemahaman dan penyerapan. Kita bukan yang ujian dengan sistemnya menitik beratan kepada kopas hafalan-hafalan saja yang tidak terdeteksi seberapa kemampuan pemahaman dan penalarannya. Ya. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah program mikot 6 tahun sudah termasuk pengabdian 1 tahun atau menjadi 7 tahun? Tergantung. Kalau dia menyelesaikannya 6 tahun berarti 7 tahun. Kalau menyelesaikannya 4 tahun berarti 5 tahun. Karena ada program akselerasi. Sekali lagi program akselerasi itu bisa sangat mungkin dimanfaatkan digunakan. Misalnya seperti belajar hadis 500, minimal yang dihafalkan 200. Ya. Ketika itu dia selesaikan belajarnya di 1 tahun berarti kan ketika di 1 tahun kedua ya, berarti kelas 3-nya dia sudah tidak ada pelajaran itu. Karena nanti ada syarat-syarat ketuntasan minimalnya, ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ikutnya dia ternyata mau santai-santai aja gitu ya, 500 itu ternyata 2 tahun di kelas 2, kelas 3 nggak selesai, berarti dia nambah waktu. Karena kita tidak ada istilah, oh ini nggak naik, ini nggak naik, tidak seperti itu. Karena kalau tidak tuntas, ya dituntaskan dulu. Karena yang kita ingin itu adalah bahwa anak-anak benar-benar kokoh ya, seperti itu. Kemudian di wilayah lain sudah maghrib, tidak apa-apa silahkan. Program balita, apakah bisa langsung? Bisa. Ketika program balita, tadi ya usia 9 tahun, karena nanti akan ada hal dasar yang harus apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau menunggu dari misalnya balita saya 8 tahun selesai 30 juz, menunggu 9 tahun, apakah di Utrujah bisa ada program lain? Bisa insya Allah ya. Artinya karena program mikot itu perlu usia penalaran ya. Karena nanti ada masalah fikih dan selanjutnya, karena kalaupun ikut program itu, kalau pengalaman kami di kelas 1-nya, kalau terlalu kecil juga dia terlalu banyak, masih belum bisa mengikuti dengan baik. Artinya mengikutinya itu 50-60%. Artinya kalau 50-60% sendiri, justru yang menjadi kontradiktif itu anak-anak akan merasa pembelajaran kok sulit ya, kok nggak enak ya gitu. Karena di kelas yang lain sudah siap, dia biasanya belum tuntas di dalam kelas. Kemudian di luar kelas akhirnya menuntaskan. Ya, seperti itu. Jadi memang ada usia-usia minimalnya tadi ya. Kalau 6 tahun bisa masuk pondok, bisa, tergantung anaknya. Tidak mesti 6 tahun nggak bisa, dan tidak mesti 10 tahun
diterima. Karena nanti kan ada program kesiapan ya. Ada anak-anak yang memang disiapkan dari rumah, disiapkan kemandiriannya, disiapkan dia tidak mampu dan seterusnya. Dia 6 tahun sekian waktu itu sudah bisa masuk pondok. Ada juga yang sudah dimasukkan pondok, sudah dinyatakan disiapkan, tapi ternyata di dalam pondok sendiri dia tidak ngeh dengan baju-bajunya. Waktunya mandi harus dicari-cari. Nah ini kita nggak punya tenaga seperti itu. Ya. Jadi kalau dia diingetin, oh ini waktunya mandi nak, dia udah pergi kamar mandi, sudah siap bajunya. Ada kakak-kakak yang akan membimbingnya, tapi kita tidak bisa yang benar-benar satu anak satu pembimbing, memastikan ini, memastikan dia sisiran. Artinya ketika disampaikan tuh dia cepat beradaptasi, itu bisa. Ya. Rata-rata biasanya 7 tahun siap, tapi ada juga yang di 6 tahun sekian waktu itu yang siap juga ada. Ya. Kemudian, ya. Apakah anak-anak tahfidz bahasa Arab bisa mendapat materi bahasa Arab? Bisa. Ini sedang kami godok 1 tahun kami siapkan. Memang perlu persiapan-persiapan. Ya. Ini tidak mudah karena apa? Hiwar yang kami maksudkan juga bisa tidak sekedar hiwar yang biasanya orang anggap ya, tinggal assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal gitu. Itu sudah programnya sudah kami siapkan tahun kemarin. Memang belum bisa kita launching ya, karena terkait bukunya mesti kita siapkan, SDM-nya juga kita siapkan. Tapi program ini sudah menjadi catatan kami dari 2-3 tahun sebelumnya. 1 tahun yang lalu kami siapkan kurikulumnya, sehingga nanti ketika anak-anak di tahfidz reguler secara conversation atau hiwar sudah siap, maka ketika masuk mikot di tahun pertama, kurikulumnya pasti sudah harus di-upgrade. Ya. Dan setiap tahun kami senantiasa mengevaluasi kurikulum-kurikulum itu, mana yang perlu ditingkatkan, termasuk kurikulum balita, ya, selalu mengalami peningkatan. Apakah setelah lulus mikot dijembatani? Iya, kami jembatani semaksimal yang kami bisa. Semaksimal yang kami bisa. Bukan sekedar di Timur Tengah saja. Contohnya nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak tuh boleh memilih. Misalnya aku SMA sudah mau menguasai IELTS, ya, dengan skor 7. Oh, perlu di mana? Ternyata dari keluarga memang supportingnya untuk pembiayaan anak-anak itu sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga misalnya, oh saya mau nyarinya di Inggris, oh saya mau memperdalamnya di Singapura, saya maunya offline, oh saya maunya online, ya, karena kami sudah uji coba bahasa Inggris untuk online dengan native begitu ya, native yang dia juga memang punya ijazah TESOL, ijazah untuk pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi bukan sekedar dia orang asing ya, tapi memang dia punya pembelajaran itu. Nah, kami sudah menjajaki kurikulumnya untuk anak usia sekian, untuk anak usia sekian, untuk yang program IELTS. Sekali lagi, kurikulum-kurikulum di Utruja itu ketika di-share keluar, itu berarti sudah ada tahapan-tahapan yang kita uji cobakan. Bahasa Inggris saya sendiri masuk untuk melihat sejauh mana. Kemudian kalau online sejauh mana aktivitasnya. Kalau kemudian offline kira-kira akan memerlukan biaya berapa. Kami sudah menjajaki sampai di sana. Ya, artinya ada pembelajaran yang memang disiapkan di Utruja, tapi yang ingin misalnya lebih gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan kita buka. Ya, kita buka seperti itu. Kemudian artinya menjembatani beasiswa itu, jadi yang perlu harus dipahami semuanya, kita mulai menjajaki kerjasama iya, tapi tidak semuanya itu juga langsung bisa di-ACC. Kemudian karena terkait banyak hal ya, kemudian kami juga menjembatani untuk ke Timur Tengah yang tidak beasiswa. Jadi kita juga tidak hanya konsen ke beasiswa, tapi kita juga membuka untuk yang tidak beasiswa. Kenapa? Karena seperti di Al-Azhar itu beasiswa rata-rata hanya jurusan agama. Jurusan di luar agama itu tidak berbeasiswa. Sementara nanti anak-anak di usia SMA itu tidak hanya untuk fokus ke agama. Seperti itu. Kemudian kalau sudah 1 tahun mengambil sarjana di Mesir, apakah difasilitasi sekolah di Azhar? Difasilitasi. Selama ini kami fasilitasi. Tapi yang terjadi tahun ini, kalau kami boleh cerita, angkatan pertama itu susah. Namanya sudah diajukan,
ya, tapi filenya ditumpuk saja. Kalau walau apakah di sini ada alumni Mesir atau alumni Azhar, tapi yang jelas sistem yang di Ma'had Azhar sendiri yang membiayai SMP SMA itu tuh administrasinya masih sangat-sangat perlu peningkatan. Sehingga kalau file kita ditumpuk, udah ketumpuk datang lagi, itu bisa nggak pindah-pindah ke atas, bisa tidak dilihat. Sehingga anak saya yang mungkin beberapa wali murid yang mengenal itu, oh pengen seperti Saudah yang SMA tiba-tiba hanya SMA 1 tahun. Tapi kan kalau bahasa kita, bahasa gampangnya, dia nganggur loh 1 tahun setengah, atau mungkin lebih. Nah, orang melihatnya dia yang pertama bisa sekolah di Azhar. Tapi nganggurnya tadi orang nggak lihat, orang nggak dengar gitu ya. Itu karena waktu itu tidak bisa, namanya tidak turun-turun. Nah, ketika dia sudah masuk, ya bayangkan waktu itu dia yang pertama kali masuk di Azhar, sementara program sanatnya itu baru beres. Maksudnya program sanat itu baru stabil, baru bagus. Itu anak saya nggak mendapatkan program sanat yang bagus waktu itu. Tapi kemudian, walaupun dari satu sisi saya yang bikin kurikulum, malah anak-anak saya kadang nggak dapat. Tapi saya selalu berpositif thinking, artinya ya sekarang rezeki dia adalah masuk di Azhar. Ya, dan itu posisi di Giza. Yang kadang orang tua harus tata anak-anak masa di Giza sekolahnya di Azhar. Anak saya ngalamin dan saya biasa aja karena saya mengajarkan ke anak-anak kalau mau mencari ilmu ya harus mau capek. Jadi posisi di Giza, belajarnya di Azhar, ya. Di Kairo ya. Kemudian angkatan setelahnya itu mudah, tapi angkatan pertama sebagian besar nggak mau balik lagi karena kan menunggu juga ya. Tapi begitu angkatan kedua itu mudah, makanya yang masih balik lagi ke sana itu bisa langsung masuk di Azhar. Ya, sekarang sudah ada yang posisinya kuliah di Azhar dari alumni kami itu. Ya, memang kadang-kadang mencari ilmu kalau di luar negeri itu karena apa? Regulasi dan kebijakannya tidak seperti di Indonesia ya. Tergantung negara itu, kadang juga molah-malih berubah-ubah dan di Ma'had Azhar itu tiap tahun berubah. Pertama susah, kedua mudah, ketiga mudah banget, ya. Keempatnya susah. Nah, susah itu sebenarnya waktu itu dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri. Sebenarnya dari Azhar itu sudah mudah ketentuannya. Pertama tidak perlu pakai ijazah SD, kemudian tinggal di sana nanti mendapatkan apa ya rekomendasi seperti itu dari KBRI itu sudah bisa. Tapi memang dari orang Indonesia sendiri banyak sekali broker-broker atau agen-agen mereka bikin asrama. Para pesantren-pesantren tertentu itu mengirimkan tidak punya asrama sendiri sehingga tidak dipantau. Apa yang terjadi? Kenapa tadi memang ada S dan K dan lumayan sangat ketat dari Utruja sendiri karena banyak anak-anak bukan pergi ke ma'had, banyak sekali yang tidak masuk, banyak sekali yang mereka ke mall, ke taman dan itu kejadiannya banyak. Sehingga banyak sekali yang terancam DO. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya mengirimkan ke sana tapi mungkin karena satu dan lain hal, sampai dengan 1 tahun pun tidak ditengok. Ketika tidak ditengok, tidak juga diberi tiket pulang. Ini sangat tidak saya rekomendasikan untuk anak-anak yang masih usia-usia SMP SMA. Karena mereka sangat labil ya, terutama yang perempuan. Mereka membutuhkan untuk ketemu orang tua gitu ya. Tapi mereka mungkin tidak merasa, oh saya butuh ketemu orang tua gitu ya. Karena untuk mengecas lagi dengan budaya setempat, mengecas lagi dengan budaya rumah, apa boleh, apa yang tidak boleh. Karena banyak hal yang berubah di sana. Karena budaya masyarakat setempat yang pagi-pagi tidak harus bangun, karena toko-toko dan semuanya itu biasanya bangun baru hidup itu di jam 12. Bagaimana musim dingin yang tidak perlu mandi setiap hari. Nah, ketika balik ke Indonesia itu bisa masih terbawa semua itu. Gitu. Jadi anak-anak juga memang harus disadarkan tentang, oh ini budaya negara ini tidak bisa dibawa pulang, harus menyesuaikan lagi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian karena kejadian-kejadian itu ada satu lembaga yang menetapkan ada bayar ini, terus kemudian dilihatnya, oh anak saya kok nggak mendapatkan, mana yang katanya pembelajaran sanatnya, mana katanya pelajaran Qurannya, kata mananya yang ini. Kemudian dia orang tua tersebut itu dalam tanda petik meributkan masalah ini, membawa kemudian sebagai perwakilan pemerintah Indonesia tentu KBRI ya, dia mempertanyakan KBRI bagaimana sih sebenarnya asrama ini dan seterusnya, sehingga KBRI turun tangan, terjun langsung menetapkan semua asrama-asrama yang ada, siapa penanggung jawabnya, seperti apa bentuknya, transparansi dan sebagainya. Akhirnya tidak diberikan izin atau surat rekomendasi untuk ke Azhar.
kecuali sudah dapat izin dari Depak Indonesia. Sementara Depak itu aslinya tidak punya perizinan itu. Jadi karena memang dari Mahatnya itu memang Kamu jangan tidak deket-deket. ada ketentuan syarat itu. Tapi dengan adanya kejadian itu, kemudian digeneralisir, KBRI menentukan itu, Depak sebenarnya tidak punya ketentuan itu, karena KBRI akan memberikan memberikan rekomendasi begitu ya, surat rekomendasi, karena itu syaratnya dari Azhar. Kalau ada dari Depak, dari Depak tidak punya, itu sebenarnya tidak ada. Ini alumni yang sebelumnya pernah dia mencari dari Depak wilayah, dari Depak Kemenak wilayah, kemudian mereka nggak tahu karena memang nggak ada. Ya, kemudian konsultasi di pusat, kemudian dibikinkan oleh pusat itu dibikinkan. Mohon maaf waktu itu sehingga harus membayar sekian juta. Ya, membayar sekian juta. Kami nggak ikut. Memang kami tidak ingin ikut-ikutan masuk di situ. Pertama karena memang masih sakit hati yang mengurus sesuatu yang memang diperlukan yang ya sudah ini makan mau belajar, tinggal kemudian diberikan surat dan sebagainya. Tapi menyebutkan sekian juta gitu ya. Kami yang capek, kami secara hati belum bisa menerima. Nanti belum dari kami nggak enaknya dengan wali murid ya, karena biayanya itu tidak masuk di kita gitu ya. Dan dengan mudah tuh gini loh. Ini utrujah biaya aja kita tekan-tekan gitu ya dibanding asrama lain, kita mencoba ini itu. Kadang-kadang wali murid itu masih membayarnya terlambat lah, kadang minta dispensasi lah. Lah giliran ke Depak itu Kemenak ya, uangnya langsung dijebot sekian juta. Dijabanin orang tua itu pokoknya berusaha membayar ya, karena agar memang jalan yang ada waktu itu begitu. Jadi ya kami nggak apa-apa, orang tua yang masih memang menginginkan silahkan, kami juga nggak tahu jalurnya, cuma kami sebutkan ini yang katanya bisa dan seterusnya. Waktu itu ada 2 santri kami yang akhirnya tuh bisa masuk ke bisa masuk ke Azhar. Nah berikutnya lagi belum ada yang bisa, karena saya nggak tahu apakah terkendala mencari suratnya dari Kemenak tadi, karena itu juga saya dengar dari wali murid itu, wali muridnya juga benar-benar lobby-lobbynya ke Kemenak mencari itu luar biasa. Jadi persoalannya bukan ada di kita, persoalannya itu ada antar pemerintah. Ya nanti setiap kami juga akhirnya kami masuk di namanya ikatan Aslihah ya, asosiasi yang untuk mahat-mahat yang ada di situ. Ya. Kami juga ikut di situ resmi, sehingga kalau ada kebijakan baru dan sebagainya diupdate di situ. Nah, kenapa memang pada akhirnya dan begitu membatasi? Karena tadi banyak sekali kejadian-kejadian anak-anak yang pada akhirnya tidak sekolah, pada akhirnya nggak sekolah atau cuma ya sekedar hadir dan itu akhirnya menambah jumlah permasalahan-permasalahan yang ada di Mesir. Saya pribadi untuk anak-anak yang kuliah S1 di Mesir itu posisi saya sama 50-50, mendukung dan tidak mendukung. Akan mendukung jika anak-anak melakukan ini. Karena apa? Bahasa Arabnya bisa sangat turun, apalagi kami tidak membuat agenda. Dan itu kemudian sisi keilmuan dan sebagainya. Banyak pertimbangan-pertimbangannya untuk kemudian sekolah di Mesir, karena kami tidak sekedar fokus oh iya di luar negeri tidak. Tapi apa yang menjadi tujuan-tujuan kami itu harus pasti tercapai. Ya, harus bisa kami garansikan tercapai. Ya. Itu aja pertimbangannya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, ada berapa menit waktunya? 5 menit lagi atau 2 menit? Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab dan memberikan gambaran lebih luas. Ya. Yang bertanya Umu Galin dengan Umu Fidah. Umu Galin dulu. Tinggal 5 menit. Ya, syukran Ustazah. Ustazah, kalau saya nggak tahu tadi apakah sudah dijelaskan, tapi saya tidak belum mengikuti. Berarti kalau yang saya pahami, apakah program MIKOT ini akhirnya menyesuaikan dengan level pendidikan anak yang sekarang? Sama misalnya anak kami, Mbak Galin misalnya, Ustazah kan sekarang berarti kalau sekolah reguler itu dia sudah kelas 2, insya Allah rencananya Juni nanti pulang. Wallahu alam apakah bersedia balik ke Mesir atau tidak. Apakah seperti Mbak Galin itu juga bisa kami ikutkan program MIKOT? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik dengan penjelasan Ustazah tadi tentang pendekatan berbasis bakat anak-anak gitu ya untuk level SMP, SMA, karena bagaimanapun untuk memotret dan melihat bakat anak itu kita harus punya instrumen yang
tepat. Nah, ini sekedar sharing Ustazah Sarmini, semoga nanti bisa menjadi referensi khusus untuk manajemen Utrujah ya. Kalau beberapa bulan terakhir saya secara pribadi mengikuti talent mapping gitu ya. Dan ini saya pikir sangat sesuai untuk bisa melihat apa namanya potret individual anak mengenai bakat mereka, karena bagaimanapun untuk memberikan atau untuk mendampingi anak di usia remaja gitu ya, maka pendekatan yang paling tepat adalah kita tahu gitu bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, saya pikir kalau saya secara pribadi saya cocok nih dengan metode talent mapping. Nah, nanti monggo tafadhol pihak manajemen Utrujah bisa mempertimbangkan. Itu saja Ustazah. Syukran. Baik, silakan Ummu Mufidah. Ya, Assalamualaikum, Ustazah Sarmini. Ini yang ingin saya tanyakan untuk mungkin lebih memperjelas gitu ya. Karena ini kan program 6 tahun. Kalau tadi sebagaimana Ustazah Sarmini sampaikan bahwa ini sistemnya paket bahwa anak itu tidak harus menunggu gitu ya. Harus misalnya ada waktu tertentu untuk langsung ujian. Kalau dia sudah selesai, maka dia bisa langsung ujian. Pertanyaan saya begini saja. Kalau itu kan programnya 6 tahun. Misalnya seperti Mufidah ini, kalau dengan usia dia sekarang ini misalnya adalah 16 tahun ya di tahun ini 2023 ini, itu dengan usia seperti itu begitu saja membutuhkan waktu yang berapa lama begitu untuk kemudian bisa menyelesaikan semua program mikot yang ada di Utrujah begitu. Kalau harus menunggu 6 tahun itu kan berarti masa dia untuk masuk kuliah itu juga kan cukup terbuang begitu ya. Bukan terbuang tapi maksudnya usianya itu justru ketika masuk perguruan tinggi itu malah di atas 18 tahun seperti itu Ustazah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu aja Bu, biar ini satu lagi bisa. Ya, ini mengenai biaya. Ini mengenai biaya Ustazah. Jadi misalnya biaya yang kalau dikalkulasi sekitar 20 juta ya, tadi saya lihat di situ. Apakah 20 juta itu adalah satu paket untuk mikot yang 6 tahun itu, ataukah misalnya ketika misalnya dia selesai level yang kelas 1, naik kelas 2 lagi, misalnya level yang begitu. Ya baik, nanti kami jelaskan Ibu. Sekarang silakan Bu Nida. Oke, syukran Ustazah Sarmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ini yang saya masih agak mengganjal Ustazah. Kemarin kan Nida itu sudah mendapatkan sertifikat tahfiz, tapi yang secara online Ustazah saya dapat. Terus saya perhatikan di situ nomor sertifikatnya itu memang tidak ada ya Ustazah, atau bagaimana ya Ustazah? Padahal kan untuk nomor sertifikat itu kan sebagai apa istilahnya itu kalau memang diakui gitu Ustazah oleh kementerian begitu. Kapan Ustazah mungkin itu? Syukron. Itu saja ya. Itu yang bahasa Arab ya? Atau yang tahfidz? Tahfiz Ustazah, kan sekarang bahasa Arab. Ya Ustazah, syukron. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab ya. Pertama sekali bahwa Utrujah berfokus kepada yang utamanya adalah kepada kualitas dan capaian. Artinya itu kita berusaha fokus di capaian itu, baik capaian secara kognitif maupun capaian secara karakter. Ya. Adapun kemudian ada syahadah dan seterusnya, itu bagian dari kami untuk terus memperbaiki dan apresiasi. Karena kami juga, dan itu bukan satu-satunya legalitas bahwa itu hanya satu bukti bahwa dia melakukan sebuah rangkaian kegiatan yang sesuai dengan kurikulum standar. Ya. Apa yang katakan kurikulum standar? Karena ada santri-santri kami juga yang tidak mendapatkan sertifikat yang seperti itu, ada yang mendapatkan surat keterangan saja dan seterusnya. Apakah kemudian itu menjadi sebuah kekurangan tersebut? Tidak, sama sekali tidak menjadi sebuah kekurangan. Ya. Jadi kemudian kalau sertifikatnya belum standar internasional atau belum standar negara, bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu karena memang kami juga belum belum sampai kemudian mendapat ilmu untuk beneran mendapatkan sertifikat yang sesuai. Nah, Utrujah masih di titik itu. Bahkan mohon maaf,
saya sekalipun konsultan bahasa Arab, kemudian saya trainer, beberapa orang mungkin menganggap saya trainer nasional. Mungkin itu terlalu berlebihan. Tapi apakah saya ikut BNSP? Tidak, saya belum pernah ikut BNSP. Apakah kemudian kemampuan saya karena tidak punya sertifikat BNSP sama di bawah atau lebih wala alam ya? Karena itu orang lain yang akan mengakui ya seperti itu. Jadi ijazahnya bagaimana ijazah itu resmi atau tidak resmi? Resmi tidak resmi dalam definisi Utrujah adalah dikeluarkan oleh Utrujah, berkop Utrujah, mendapatkan tanda tangan dan stempel saya. Nah itu di Utrujah sudah resmi. Ya. Apakah itu bisa dipakai di luar atau tidak? Begitu ya. Wala alam. Tapi apakah kami akan terus memperbaiki? Iya. Ya. Apakah terus memperbaiki? Iya. Karena memang kami tidak ada serinya, memang kami tidak punya nomor seri. Tapi ada tanggalnya, ada tanggal kapan lulusnya, terus kemudian ada tanda tangan basahnya, nah seperti itu. Nanti itu menjadi masukan insya Allah ya. Kemudian mengenai talent mapping, alhamdulillah saya sudah pernah ikut talent mapping juga, anak-anak juga pakai talent mapping juga. Apakah itu punya pengaruh yang cukup besar atau tidak besar atau begini, itu menjadi sebuah pembahasan tersendiri. Bagaimana saya atau kami tim di Utrujah memandang sebuah bakat dan minat, itu juga ada pembahasan tersendiri yang kami punya referensi-referensi yang juga cukup ilmiah, sehingga nanti kami anak-anak sudah punya peminatan yang jelas, mungkin itu akan lebih mudah. Bagaimana yang tidak pernah ikut tes juga, apakah akan ikut tes, apakah anak-anak yang tidak jelas juga minat bakatnya akan kemudian mereka tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai, itu kami punya pendekatan-pendekatan tersendiri. Karena tentang bakat sendiri itu ada pembahasan secara ilmiah secara tersendiri dan ada bukti-bukti ilmiah juga. Nah, sejauh ini saya sendiri sudah pernah ikut talent mapping, anak-anak saya juga sudah pernah ikut talent mapping, ada hasilnya, kemudian ada hasilnya. Itu sebagai salah satu ya, salah satu yang bisa digunakan, bisa, tapi tidak harus. Nanti tergantung orang tua. Kalau orang tua juga merasa nyaman dengan itu, pengen begini-begini dan seterusnya, itu bisa. Karena secara umum sebenarnya anak itu menjadi expert di dalam satu bidang itu ada 10.000 jam, dan bagaimana dia bisa mengikuti tadi. Kenapa salah satunya adalah anak-anak itu, karena bakat itu sebenarnya terstimulan oleh lingkungan. Kalau itu berbicara dengan bakat ya, ada satu kegiatan yang dia tidak sukai tapi dia harus ikut menggeluti itu yang dia tidak sukai selama 1 tahun. Karena ini penting untuk membentuk sebuah karakter. Ya. Insya Allah masukannya akan sangat bermanfaat juga, akan kami juga perhatikan, karena tadi ya custom, barangkali orang tua pengen ini, atau bahkan orang tua pengen ikut yang Galup, ya tes Galup itu juga sangat akurat ya kalau sejauh ini. Tapi kan ilmu itu berkembang. Saya orang tua, saya ini Ustazah hasil tes bakat yang pernah yang saya pernah lakukan dengan anak-anak, kemudian disertakan. Wah, itu juga sangat kami apresiasi, kami hargai, karena banyak informasi terkait anak itu kan memudahkan ya untuk handling seperti itu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan bisa digunakan, kami juga bisa tinggal disampaikan nanti. Kemudian apakah tadi dihitung 20 juta untuk 6 tahun? Mohon maaf, belum bisa ya. Kami 1 tahun operasional bahasa Arab kemarin, 1 tahun aja 12 juta plus plus uang bulanannya ya. Nah, tadi saya sampaikan terpulang apakah itu mahal, apakah itu tidak. Karena bahkan di pendidikan custom nanti bisa jadi lebih dari itu. Ketika misalnya anak-anak tadi memilih, ELS-nya saya pengennya di Singapura, berarti 3 bulan nggak bisa Utrujah membiayai dengan uang segitu-gitunya. Ya. Nah, jadi ya memang itu adalah biaya pendidikan selama 1 tahun. Ada yang selama 1 tahun yang 12 juta, ada yang bayarkan per bulan, bukan berarti 20 juta brek bayar, kemudian dapat pendidikan 1 tahun tidak. Tadi ada yang sifatnya per bulan, ada uang pendaftaran tentu selama 6 tahun pendidikan 6 bulan 500.000 pendaftaran itu hanya 1 kali ya. Kemudian uang pembangunannya juga 1 kali seperti itu. Kemudian 16 tahun. Memang tadi kan saya sampaikan usia maksimal 15 tahun. Tapi Ustazah, anak saya 16 tahun kepengen sekali. Silakan japri di BSB. Nanti kita perlu diskusi banyak karena kita tidak ingin di tengah-tengah ada pemahaman bahwa anakku terlambat sekali ya untuk kuliah. Sebenarnya mohon maaf ya. Saya juga pasti Ibu tadi juga nggak enak ya memilih kalimat tuh anakku ketuaan, itu pasti ini dapat ilmu gitu ya, bukan nganggur dalam artian. Saya juga bisa merasakan itu ya, ketidakenakan untuk memilih kalimat yang pas ya.
kemarin ada santri kami yang pulang dari Sanat Mesir, yang kemarin juga kami kirim ke Turki itu, anak ini 3 tahun tidak ketemu orang tuanya karena orang tuanya itu posisi kerjanya di Kuala Lumpur. 2 pekan dia keluar dari Kuala Lumpur lockdown. Jadi dia pulang ke Indonesia ngurusin visa. 2 pekan di Indonesia, Kuala Lumpur lockdown. Jadi dia ke Mesir tidak bisa untuk pamit orang tuanya. Jadi 2 tahun lockdown, dia ke Mesir total 3 tahun. Sekarang Kuala Lumpur udah buka. Kalau dipikir ya dia juga dalam tanda petik terlambat. Kalau dia juga cerita, teman-temanku dulu sudah pada kuliah. Tapi temannya tidak ada 30 di dada. Saya tanya, Mas kamu mudah Murajaah 5 juz sehari? Alhamdulillah mudah, biasa. Ya. Itu perbedaannya. Seberapa besar pengorbanan kita akan dapatkan hal yang lebih besar juga. Waktu anak saya ke Mesir pertama kali, itu posisi ujian kelas 3 SMP. Tapi ya saya tunda. Tapi saya bersyukur ketika anak saya pada akhirnya bisa mengambil hikmah dan mengatakan, saya mengorbankan 1 tahun, tapi Allah kasih diskon 3 tahun. Nah, ketika usia 15,5 tahun, dia sudah masuk kuliah. Memang kalau kita punya kontrak dengan Allah itu memang kita harus tanya terus hati kita sendiri ya. Karena apa? Orang untuk bisa diterima di Libya itu rela 3 kali mencoba. 3 kali mencoba berarti apa? Kalau kita pikir dari 3 SMA itu sudah lulus 3 tahun. Itu banyak. Ya. Yang mendaftar di Madinah juga begitu. Karena daftar di Madinah itu sekarang mendaftar pengumumannya 1 tahun berikutnya. Pengumuman diterima akhirnya bisa pergi itu 1 tahun berikutnya. Nah, kalau mau sekolah di luar negeri juga bisa di Jerman atau di mana, ada 1 tahun. Di Turki juga ada 1 tahun yang mungkin dianggap dibuang untuk pembelajaran bahasa itu sendiri. Jadi kembali kepada kita sendiri, apakah 1 tahun itu anak kita dapat ilmu sesuai atau tidak. Nah, apakah itu penting atau tidak. Santri kami yang mengikuti program Akademi Muhafid itu 3 tahun. Dari lulus SMA, nah itu kalau mau kuliah juga pasti dia mikir-mikir. Aku nanti terlambat, tapi apa yang dia dapatkan selama 3 tahun, ya boleh saya sampaikan itu bisa setara atau lebih baik dari yang S1. Karena sebenarnya S1 itu tergantung jurusannya, tergantung yang dia cari dan sebagainya. Sekalipun misalnya kadang-kadang kami banyak bertemu dengan yang SPD ya, sarjana pendidikan. Kadang-kadang kami berbicara untuk membuat kurikulum, menanyakan kalender pendidikan, mereka masih gagap semua. Nah, itu juga tidak sedikit, walaupun ada juga yang sudah, tapi itu tidak sedikit. Artinya kembali apakah kita akan membuang waktu atau tidak mengikuti, tinggal bagaimana kita mengisi waktu itu. Makanya tadi saya mengatakan maksimal kami terima 15 tahun, karena kami tidak ingin terjebak, terseret arus diskusi yang menurut saya itu sudah harusnya final. Kenapa? Karena di Utrujah, bahkan kami itu sangat membuka peluang akselerasi. Ini kan nggak semua sekolahan tertentu yang buka akselerasi itu harus menunjukkan loh, IQ kamu itu 114 ke atas, baru kamu boleh memilih akselerasi. Ada santri kami juga ada yang seperti itu, ya karena dia tetap pengen akselerasi. Ada namanya SMA Sudirman yang di Cijantung dulu dekat Utrujah di situ. Dia tunjukkan dulu IQ-nya, ada tesnya baru diterima. Di Utrujah kami tanpa tes, kami buka akselerasi. Karena kami tidak berdasarkan ketika anak itu rajin, karena IQ itu sebenarnya bisa dikembangkan, IQ itu bisa tumbuh, kecerdasan itu bisa tumbuh seperti itu. Mudah-mudahan ini kita akhiri. Jazakallahu khairan atas semua masukan-masukannya. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak bisa memuaskan, tidak menjawab semuanya, tapi paling tidak sudah banyak hal yang menjadi lebih terang tentang apa itu miqat. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakumullah khairal jaza kepada Ustazah Sarmini yang telah memaparkan program Mikot itu akan seperti apa. Mudah-mudahan nanti dari ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa terjawab melalui chat ke panitia atau dan lain sebagainya, atau wallahu a'lam. Baik, mari sama-sama kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan melafazkan istighfar. Doa taharatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jasa. Sebagai MC kami sendiri,
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakillah Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Syukran ya khair. Assalamualaikum, mohon oleh Dewi-dewi goreng anu bakwan. Bakwannya apik-apik